Ed, rasakan jurus datang bulanku. Emangnya kamu udah mau beraksi lagi, Tot? Jangan banyak tanya, Ed. Harusnya kamu itu terpental. Oh iya, aduh, aku kena. Saksikan kisahku ya di Ada Gorengan Apa Enggak. Makin ngawur kamu, Tot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan lagi cerita yang sangat seru, mencekam, menakutkan, penuh drama, cerita Sentot dan juga Edi. Di mana pada episode sebelumnya Sentot menghilang dan kali ini Edi dibantu oleh Ustadz Fauzan dan juga dua monyet yang sangat lucu serta unyu-unyu mencari Sentot di mana dia berada. Oh iya, sebelum kita mulai ceritanya, saya ingin memberikan informasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu dan ingin menyimak cerita-cerita Sentot yang awal-awal, bagaimana pertemuan pertama kali dia dan Edi. Kalian bisa menemukan ceritanya di aplikasi Noice ya. Tulisannya Noice, warnanya kuning. Kalian cari di sana Ada Apa Gerangan Podcast. Tulis aja Ada Apa Gerangan dan di sana ceritanya Sentot semua. Dari awal nanti akan saya lanjutkan sampai akhir. Bahkan sampai Sentot punya cucu. Oke lah, langsung aja kita simak cerita kelanjutan di Alas Purwo ini. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Edi merasakan dingin yang menusuk tulang perlahan memudar, digantikan oleh sengatan panas yang menyakitkan di kulitnya. Kelopak matanya terasa berat, namun ia berhasil membukanya, seolah memaksakan diri untuk menghadapi kenyataan yang ada. Cahaya pagi yang redup disaring oleh awan tebal menyapu pandangannya, menampakkan pemandangan yang sama mengerikannya seperti saat terakhir ia melihatnya. Ia masih terikat, tubuhnya kaku dan nyeri di setiap sendi. Sisa-sisa malam yang mengerikan telah ia lewati. Ia menggigil, bukan karena dinginnya hujan yang telah reda, melainkan karena kengerian yang membekas di benaknya, sebuah ketakutan yang merayapi setiap serat nafasnya. Ia masih terikat erat di tiang pancang yang kasar dengan tali aneh yang seolah melenyapkan segala energinya. Setiap ototnya terasa lelah dan mati rasa, seolah ia baru saja berlari maraton tanpa henti sepanjang malam. Darah di pergelangan tangannya terasa mengering. Suasana sepi, sangat sepi. Tidak ada suara jeritan dari tawanan lain. Tidak ada rintian yang menyayat hati. Dan yang paling mencolok, tidak ada satupun makhluk aneh yang ia lihat semalam. Para prajurit mayat hidup Majapahit itu seolah lenyap di telan fajar, menghilang tanpa jejak seperti kabut pagi yang disapu matahari. Halaman yang semalam penuh dengan kengerian dan gerak-gerik makhluk tak kasat mata, kini kosong melompong, hanya menyisakan tiang-tiang pancang yang berdiri tegak seperti nisan dan altar pemujaan yang hitam dan menyeramkan. Dia menatap sekeliling dengan mata nanar. Orang-orang yang terikat di tiang-tiang pancang dalam kondisi yang mengenaskan. Wajah-wajah mereka pucat pasi, bibir mereka pecah-pecah dan kering. Mata mereka cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya yang menunjukkan kelelahan luar biasa. Pakaian mereka basah kuyup, menempel erat di tubuh yang menggigil. Sebagian robek dan kotor akibat malam badai. Beberapa dari mereka yang masih bisa bertahan terus mengerang pelan. Suara mereka nyaris tak terdengar, hanya desahan penderitaan yang keluar dari paru-paru yang lelah dan sesak. Sementara itu, yang tak dapat bertahan meninggal. Tubuh-tubuh mereka terkulai lemas di tali ikatan,
Kepala mereka terkulai ke samping dengan cara yang tidak wajar. Dan yang lebih mengerikan, lalat-lalat mulai berkerumun di sekitar mereka, berdengung pelan, sebuah melodi kematian yang menjijikkan di tengah keheningan pagi. Eddie menghitung cepat dalam benaknya berapa banyak yang telah meninggal semalam. Beberapa di antara mereka adalah wajah yang ia kenal, wajah-wajah para mahasiswa yang sebelumnya ceria dan penuh semangat dalam ekspedisi mereka. Kini mereka hanya tinggal raga tak bernyawa, menjadi saksi bisu dari kekejaman yang tak terbayangkan. Ustadz Fauzan yang terikat di tiang jauh dari Eddie kini sudah sepenuhnya sadar. Ia juga terlihat sangat lelah, wajahnya tegang dan pucat. Namun ada secercah keteguhan dan keyakinan di matanya yang dalam. Bibirnya bergerak-gerak pelan, menggumamkan doa-doa yang tak terdengar, seolah mencari kekuatan dari alam lain. Dengan susah payah ia berusaha menghitung. Wajahnya semakin tegang saat ia menyadari sesuatu yang mengerikan. "Ed," suara Ustadz Fauzan parau, namun jelas di tengah keheningan pagi yang hanya dipecah oleh dengung lalat. Ritualnya akan terjadi malam nanti." Ada getaran kepastian dalam suaranya, sebuah firasat yang lebih dari sekedar perkiraan. Eddie mengerutkan kening, rasa takut kembali merayapi benaknya. "Ritual apa, Ustadz? Maksud Ustadz apa?" Ustadz Fauzan menghela nafas berat, seolah beban ribuan tahun telah menimpanya. "Ritual besar yang pernah disebutkan oleh seorang pertapa yang kita temui di air terjun. Dia menyebutkan sebagai hari Astamititi. Itu adalah hari puncak pemujaan kuno, di mana gerbang antara dunia ini dan dunia lain akan terbuka paling lebar. Sebuah portal menuju dimensi yang tak terbayangkan. Ini adalah waktu di mana kekuatan paling gelap akan mencapai puncaknya, dan pertukaran antara dua dunia akan terjadi. Jika perhitunganku tidak salah, itu akan terjadi malam nanti." Suara Ustadz Fauzan merendah, dipenuhi nada keputusasaan yang samar. Sebuah sensasi dingin kembali menjalari tulang punggung Eddie, lebih dingin dari biasanya. Hari Astamititi. Ia mengingat samar-samar percakapan itu ketika mereka bertemu pertapa aneh di sebuah air terjun. Pertapa itu sudah memperingatkan tentang bahaya besar, tentang ritual yang membutuhkan tumbal, tentang kekuatan yang akan dibangkitkan. Kini semua yang terjadi, setiap detail, setiap kengerian, semuanya terasa mengerikan dan nyata. Ini bukan sekedar penculikan biasa. Ini adalah persiapan untuk sebuah ritual pemujaan yang gelap, sebuah pengorbanan massal yang membuka gerbang dimensi lain. Ustadz Fauzan mencoba melepaskan ikatan tangannya lagi. Ia menarik, memilin, menggerakkan pergelangan tangannya dengan segala kekuatan yang tersisa. Meskipun itu sia-sia, namun sangat sulit. Tali yang mengikat mereka bukanlah tali biasa. Itu adalah semacam serat alami yang kuat, namun terasa aneh, seolah memiliki aura tersendiri, ditenun dengan sihir. Ikatan itu tidak hanya menahan tubuh mereka secara fisik, tetapi juga seolah melenyapkan segala energi dalam diri mereka. Setiap usaha hanya berakhir dengan rasa sakit yang bertambah, gesekan tali yang mengikis kulit, dan kelelahan yang semakin dalam tanpa hasil apapun. Ia mencoba menarik tali di bahunya itu dengan gigi, namun hanya berhasil melukai bibirnya sendiri, meninggalkan jejak darah di sudut mulutnya. Badan Ustadz Fauzan juga terikat kencang pada tiang tersebut, tidak memberinya ruang sedikit pun untuk bergerak, bahkan untuk sekedar menarik nafas dalam-dalam. "Tidak ada gunanya, Ed," kata Ustadz Fauzan. Suaranya lesu, hampir menyerah. "Tali ini memiliki semacam kekuatan yang mengikat energi kita. Ini bukan ikatan biasa." Ia menatap langit, seolah memohon pertolongan dari atas. Waktu terasa berputar lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap detik adalah siksaan. Matahari mulai meninggi, menyengat kulit mereka yang basah dan lelah dari semalam. Rasa haus mulai menyiksa. Tenggorokan Eddie terasa kering, seolah dipenuhi oleh pasir. Ia bisa merasakan dehidrasi perlahan merayapi tubuhnya. Bibirnya pecah-pecah, pandangannya sedikit berkunang-kunang.
Lalat-lalat berdengung semakin keras di sekitar tubuh-tubuh yang tak bergerak, seolah merayakan kematian yang telah datang dan mengklaim jiwa-jiwa tak berdaya. Tidak lama kemudian, dari arah hutan yang gelap dan tebal di sekeliling lapangan, muncul beberapa sosok. Ada 10 orang, bergerak perlahan, langkah mereka terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Kali ini, Eddie yakin mereka adalah manusia. Tidak ada bau busuk, tidak ada bagian tubuh yang hilang atau membusuk. Namun, penampilan mereka tetap aneh dan asing. Dandanan mereka seperti tak mengenal perubahan zaman, seolah mereka adalah sisa-sisa peradaban kuno yang tersembunyi. Baik laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang sama, sejenis kain celana yang melilit pinggang hingga lutut tanpa atasan penutup dada. Kulit mereka berwarna sawo matang, dengan tato-tato aneh yang melingkar di lengan dan dadanya, pola-pola rumit yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. Rambut mereka panjang, diikat ke belakang atau dibiarkan terurai. Sebagian dihiasi dengan jalinan tulang atau manik-manik. Raut wajah mereka datar tanpa ekspresi, seolah tak memiliki emosi sama sekali, kosong dari segala perasaan. Tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan, hanya ketidakpedulian yang dingin. Orang-orang itu membawa cawan besar berisi air yang diletakkan di sebuah nampan kayu yang dihiasi ukiran, serta beberapa gelas dari batok kelapa yang dipoles halus. Mereka berjalan menghampiri satu persatu orang-orang yang terikat di tiang, tanpa berbicara sepatah kata pun. Mereka memberikan minum, menuangkan air dari cawan besar ke dalam gelas batok kelapa, lalu menyodorkannya pada tawanan. Ini bukan perbuatan baik, melainkan sebuah tindakan yang mekanis, seolah mereka sedang memberi makan ternak. Eddie mengamati dengan seksama. Mereka menghampiri tawanan yang terdekat dengannya. Seorang wanita muda, wajahnya basah oleh air mata yang telah mengering dan bercampur debu, menatap kosong saat gelas batok kelapa disodorkan kepadanya. Tanpa ragu, ia menenggak air itu rakus. Suaranya serak seolah air itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari penderitaan dan kehausan yang membakar. Seorang wanita dari kelompok itu dengan rambut panjang hitam yang terurai hingga pinggang dan tato yang melingkar di lengannya menghampiri Ustadz Fauzan. Ia menyodorkan gelas batok kelapa yang penuh air. Ustadz Fauzan menatapnya, matanya tajam, mencoba membaca sesuatu dari ekspresi kosong wanita itu. "Apa yang akan kalian lakukan dengan kami?" tanya Ustadz Fauzan. Suaranya serak namun penuh ketegasan. Mencoba mencari tahu niat mereka, mencari secercah informasi yang bisa digunakan. Wanita itu tidak menjawab. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi, seolah Ustadz Fauzan tidak berbicara sama sekali, seolah suaranya hanya angin belaka. Ia hanya menunggu Ustadz Fauzan minum. Tangannya tetap terulur tanpa bergerak. Ketika Ustadz Fauzan tidak segera mengambilnya, wanita itu menarik kembali gelas batok kelapa itu dan pergi begitu saja, melanjutkan ke tawanan berikutnya, seolah tawaran itu hanya sekali dan tidak akan diulang. Ustadz Fauzan hanya bisa melihatnya pergi dengan kecewa. Sebuah peluang untuk berkomunikasi telah lenyap. Eddie memandang para tawanan lain, mencoba mencari wajah-wajah yang ia kenal di antara mereka. Ada beberapa pemuda dan pemudi yang ia kenal wajahnya dari tim ekspedisi. Mereka adalah mahasiswa yang hilang, bagian dari tim arkeologi VIA. Namun ia hanya melihat 5 orang lainnya. Ada satu wajah yang tidak ada di sana, VIA. Eddie teringat kembali senyum mengerikan VIA sebelum ia pingsan. Ia mengingat bagaimana VIA telah menjadi petunjuk jalan mereka, bagaimana ia menceritakan kisahnya yang meyakinkan, seolah ia adalah korban yang tak berdaya. Sebuah firasat buruk merayapi benaknya, merayap dari lubuk hatinya. Apakah VIA adalah bagian dari musuh mereka? Apakah ia telah mengkhianati mereka sejak awal? Sebuah pengkhianatan yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan sebelumnya, karena ia telah mempercayai gadis itu. Jika VIA bersekutu dengan Kalawadi, itu berarti semua yang terjadi sejak awal adalah bagian dari rencana mereka. Sebuah jebakan yang telah dirancang dengan cermat.
Eddie merasa dibodohi, dikhianati oleh seseorang yang seharusnya mereka selamatkan. Itu adalah tamparan keras bagi jiwanya yang berjuang mati-matian. Waktu begitu lama berputar di tengah penderitaan yang tak berujung. Sinar matahari berganti menjadi senja yang sendu. Rasa haus dan lapar semakin menyiksa, mencabik-cabik perut mereka yang kosong. Tubuh-tubuh yang lelah terasa semakin dingin saat angin sore mulai berhembus, membawa hawa lembab dari hutan. Lalat-lalat masih berdengung, namun suara mereka kini diselingi oleh suara-suara lain yang tak kalah menyeramkan, seolah alam gaib mulai terjaga. Sore datang juga, membawa serta kegelapan yang perlahan menyelimuti. Langit mulai berubah warna menjadi oranye gelap dan ungu. Awan-awan tebal yang mengancam masih menggantung rendah di cakrawala, membentuk siluet-siluet menakutkan. Suara-suara seram mulai mereka dengar lagi. Pertama hanya bisikan-bisikan samar, seperti angin yang membawa desahan dari hutan. Suara-suara yang tak bisa diidentifikasi namun menakutkan. Kemudian suara itu berubah menjadi desisan-desisan panjang, seperti ular-ular raksasa yang bergerak di balik semak-semak. Lalu disusul oleh suara dentingan logam yang bergesekan, seolah pedang-pedang yang disarungkan kembali oleh tangan-tangan tak kasat mata atau rantai-rantai yang beradu. Eddie mencoba berkomunikasi dengan Ustadz Fauzan lagi. Suaranya berbisik nyaris tak terdengar. Ustadz, ini suara apa ya? Apa yang terjadi? Ustadz Fauzan menoleh, matanya menunjukkan kekhawatiran yang sama, namun juga keteguhan yang tak tergoyahkan. Mereka kembali, Ed. Pasukan kegelapan itu, mereka sedang mempersiapkan ritual. Ustadz, bagaimana ini? Sentot, tadi malam aku bertemu dengannya. Dia baik-baik saja, bahkan hidup nyaman di dalam sana. Tapi kemudian kami diserang oleh mayat hidup. Eddie menceritakan secara singkat pertemuannya dengan Sentot di dalam kamar. Bagaimana dia hidup nyaman dengan makanan enak dan kasur empuk. Dan bagaimana Kalawadi yang berparas cantik justru tampak seperti pengasuh yang kewalahan menghadapi kenakalan Sentot. Ia juga menyebutkan tentang Kalawadi yang meminta unsur tertentu untuk ritualnya. Meskipun ia tidak merinci apa itu, hanya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Ustadz Fauzan mendengarkan dengan seksama. Matanya membelalak kaget saat Eddie menceritakan tentang sosok Kalawadi yang cantik dan kenyamanan Sentot. Sebuah kerutan dalam terbentuk di dahinya. Astagfirullah. Dia memang makhluk yang manipulatif. Wujud itu hanya topeng untuk mengelabui, sebuah ilusi yang sempurna. Dia mencoba menarik simpati, atau mungkin membiarkan korbannya merasa aman sebelum menjatuhkan pukulan terakhir. Jadi benar, dia menawan Sentot untuk ritualnya. Sentot memang memiliki aura yang kuat, berbeda dari anak-anak lain. Lalu apa rencana selanjutnya, Ustadz? Eddie bertanya dengan nada putus asa yang semakin dalam. Kita nggak bisa bergerak, Ed. Kita nggak bisa melarikan diri. Mereka akan mengorbankan kita kan? Akan dijadikan tumbal untuk ritual gila ini. Ustadz Fauzan menghela nafas panjang. Kepalanya menggeleng pelan. Wajahnya tampak lelah, namun matanya masih mencari. Aku tidak tahu, Ed. Situasinya sangat buruk. Kekuatan yang mengikat kita ini sangat kuat. Ini bukan ikatan fisik biasa. Ini adalah ikatan spiritual yang melumpuhkan. Energi kita terkuras setiap detik, seolah ada sesuatu yang menghisapnya keluar. Ia masih terus mengamati sekeliling. Matanya menyapu hutan yang gelap, altar pemujaan, dan bahkan langit, seolah mencari celah, mencari petunjuk yang tersembunyi, mencari titik lemah dari sihir yang mengikat mereka. Tangannya masih terus mencoba melepaskan ikatan, walau sia-sia. Setiap tarikan hanya menambah rasa perih. Akhirnya malam kembali datang. Kegelapan pekat menyelimuti mereka, hanya diselingi oleh cahaya obor yang baru dinyalakan di sekitar altar pemujaan, memancarkan cahaya jingga yang menari-nari dan membuat bayangan-bayangan mengerikan di tanah. Lalu dari kegelapan hutan, sorot mata merah mulai nampak. 1, 2, lalu puluhan, bahkan ratusan.
Mata-mata merah itu bergerak di antara pepohonan, seperti bara api yang hidup, seolah ribuan makhluk itu tak terlihat sedang mengintai mengelilingi mereka. Mereka adalah para prajurit mayat hidup yang telah kembali, dan mungkin lebih banyak lagi dari semalam, membentuk barisan-barisan yang tak terhitung jumlahnya. Bunyi-bunyi mantra mulai sayup terdengar, berbisik-bisik dalam bahasa kuno yang asing, mengalun dari arah altar. Suara itu rendah, dalam, menggetarkan udara dan menusuk langsung ke relung jiwa, seolah kata-kata itu memiliki kekuatan untuk merobek dimensi. Mantra itu seolah memanggil, membangkitkan kekuatan gelap yang tak terhingga dari kedalaman bumi atau dari alam lain. Eddie bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bukan hanya dari hujan yang sudah berhenti, melainkan dari aura mistis yang begitu kuat, sebuah energi jahat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Eddie kembali panik. Ketakutan yang semalam ia rasakan kini berlipat ganda, menggerogoti setiap sel dalam tubuhnya, merayapi hingga ke sumsum tulangnya. Ia membayangkan apa yang akan mereka alami selanjutnya. Apakah mereka akan disiksa dengan cara yang lebih brutal? Dipotong-potong hidup-hidup, dijadikan persembahan hidup-hidup di altar itu, darah mereka menjadi bahan bakar ritual. Semua skenario mengerikan berputar di kepalanya, tumpang tindih dengan gambar-gambar mengerikan dari prajurit mayat hidup itu. Dalam keputusasaan yang melanda, pikirannya melayang jauh, kembali ke tempat yang aman, tempat ia seharusnya berada. Dia teringat mamanya, wajah lembutnya, walaupun gak pernah lembut, yang selalu khawatir, senyumannya yang menenangkan. Dia teringat rumahnya yang sederhana di desa, tempat ia selalu merasa aman dari segala bahaya dunia luar, tempat ia bisa berlindung di balik pelukan ibunya. Dan dia teringat ayam betinanya yang bernama Rosalinda, ayam kesayangannya yang selalu menunggunya pulang, yang selalu berkokok menyambut kedatangannya, yang selalu menghasilkan telur untuk sentot setiap pagi. Semua kenangan manis itu berkelebat di benaknya, sebuah kontras yang menyakitkan dengan kenyataan brutal yang ia hadapi. Air mata menggenang di pelupuk matanya, panas bercampur dengan dinginnya angin malam. Eddie merasa hari ini adalah akhir hidupnya. Ia pasrah, namun juga diliputi ketakutan yang luar biasa, sebuah campuran emosi yang menghancurkan. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar penderitaannya cepat berakhir, agar kematian datang dengan cepat dan membebaskannya dari semua ini. Bayangan Kalawadi yang cantik namun kejam, serta para prajurit mayat hidup yang tak berjiwa, memenuhi pandangannya. Malam itu akan menjadi neraka yang nyata. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu takdir yang telah disiapkan untuknya. Ia merasakan setiap detak jantungnya seolah menghitung mundur menuju kehancuran. Mama. Kemudian ketika malam semakin larut dan kegelapan telah benar-benar merengkuh segalanya, kecuali cahaya obor yang memudar, sekelompok orang berdatangan. Bukan lagi bayangan menyeramkan atau mayat hidup, melainkan manusia asli. Jumlahnya banyak, mungkin mencapai ratusan, memenuhi sebagian besar lapangan di sekitar altar. Mereka berjalan dari berbagai arah hutan, membawa obor-obor kecil yang menambah penerangan redup. Suara-suara tawa, obrolan dan langkah kaki mereka yang hidup kontras sekali dengan suasana tegang sebelumnya. Dandanan mereka mirip dengan 10 orang yang datang saat siang. Sejenis kain celana tanpa atasan penutup dada, dengan tato-tato aneh yang memenuhi tubuh mereka. Kulit mereka berwarna sawo matang, rambut panjang terurai atau diikat. Mereka tampak seperti penduduk asli yang hidup terpencil, mungkin pengikut setia Kalawadi yang telah turun-temurun menjaga ritual ini. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran kegembiraan dan kekhidmatan, seolah ini adalah perayaan besar yang telah mereka tunggu-tunggu. Mereka tidak terikat, bergerak bebas dan riang. Mereka tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun terhadap suasana mencekam di sekitar altar dan terhadap aura gelap yang terpancar dari sana. Seolah-olah bagi mereka ini adalah sebuah
perayaan akbar, sebuah festival kuno. Mereka kemudian duduk melingkari altar, membentuk lingkaran besar. Wajah-wajah mereka berseri-seri di bawah cahaya obor yang menari-nari. Beberapa dari mereka membawa alat musik tradisional seperti gendang dan alat musik tabuh lainnya yang mulai mengeluarkan irama-irama pelan, mengiringi bisikan mantra yang terus terdengar dari altar, menciptakan simfoni aneh yang memadukan keindahan dan kengerian. Dua orang pria dari kelompok itu dengan tubuh kekar dan tato yang memenuhi dada kemudian mendekati tiang-tiang pancang. Mereka memilih beberapa tubuh di tiang pancang yang tak bergerak. Mereka yang telah meninggal semalam akibat penderitaan atau kedinginan. Dengan gerakan tanpa emosi, seolah mereka sedang memindahkan barang. Mereka melepaskan ikatan pada tubuh-tubuh itu, lalu mengangkatnya dengan kasar. Tubuh-tubuh kaku itu diangkat dan diletakkan di tengah-tengah altar, di atas permukaan batu yang dingin dan berlumut. Eddie bisa melihat dengan jelas wajah-wajah pucat dan mata kosong dari teman-teman yang telah meninggal itu. Beberapa di antaranya adalah wajah mahasiswa yang ia kenal. Rasa mual kembali menyerang, namun ia tak bisa memalingkan muka, dipaksa menjadi saksi bisu. Beberapa orang lainnya membawa sesajian berupa minuman keras dalam wadah-wadah tanah liat besar dan ikan-ikan panggang yang mengeluarkan aroma gurih. Sebuah aroma yang seharusnya membangkitkan selera, namun kini terasa menjijikkan, bercampur dengan bau busuk dari tubuh-tubuh di altar. Mereka meletakkan sesajian itu di sekeliling altar, membentuk lingkaran yang rapi. Aroma minuman keras yang tajam dan bau ikan panggang yang menggoda bercampur dengan bau kematian dan mantra-mantra yang terus bergema, menciptakan kombinasi yang aneh dan memuakkan. Setelah itu, bersamaan dengan irama musik yang mulai menguat, sosok-sosok wanita berpakaian minim keluar dari balik pepohonan. Mereka mengenakan kain tipis yang hanya menutupi bagian bawah tubuh, memperlihatkan lekuk tubuh mereka yang ramping. Rambut mereka terurai panjang, dihiasi bunga-bunga eksotis yang harum. Mereka mulai menari-nari di antara kerumunan. Gerakan mereka gemulai namun penuh energi, memikat menarik perhatian para pria-pria di sana. Tawa dan sorakan mulai terdengar dari kerumunan, seolah mereka benar-benar sedang berada di tengah pesta, menikmati hiburan tersebut. Seorang pria dengan penampilan yang berbeda dari yang lain kemudian melangkah maju. Ia mengenakan kalung dari tulang dan memiliki tato yang lebih rumit di seluruh tubuhnya, serta sebuah hiasan kepala dari bulu-bulu burung yang menjulang tinggi, menandakan posisinya sebagai pimpinan ritual. Dialah pemimpin ritual ini, seorang dukun. Ia mendekati tubuh-tubuh yang ada di altar dengan langkah hikmat. Pada titik ini terjadi hal sadis yang tak perlu kita ceritakan secara rinci, karena pendengar cerita sebagian adalah anak-anak di bawah umur. Dan adegan penuhnya tidak dapat dijelaskan ya. Cukuplah dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan pria itu sangat kejam dan mengerikan. Sebuah persembahan darah yang membuat Eddie ingin memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga. Namun ia tak mampu. Aroma darah segar mulai menyebar di udara, bercampur dengan bau busuk dan rempah-rempah. Suasana riuh terjadi. Para pengikut itu menari dengan lebih semangat sambil menikmati hidangan daging dan minuman keras yang disajikan. Tawa mereka terdengar nyaring, berpadu dengan suara musik dan mantra-mantra yang terus digumamkan. Mereka tampak larut dalam euforia ritual, seolah tidak ada yang salah dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Mereka terlihat seperti orang-orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Dan entah sadar atau tidak, di sekitar mereka, di balik bayangan obor dan di antara pepohonan yang gelap, sosok-sosok menakutkan kemarin malam, yaitu para prajurit mayat hidup dengan mata merah menyala, sedang melihat mereka, seolah berjaga, menjaga ritual itu berlangsung. Mereka adalah penjaga tak terlihat, tanpa suara, memastikan tidak ada yang mengganggu jalannya perayaan mengerikan ini. Sebuah ironi yang menjijikkan. Tiba-tiba, sebuah gong kemudian terdengar dipukul 1 kali. Suaranya dalam menggelegar,
membelah keheningan dan keramaian, menggema di seluruh hutan. Suara itu begitu kuat hingga membuat tanah bergetar dan jantung Eddie berdebar kencang. Seketika itu juga mereka semua, yaitu para penari, para peminum, para pemakan, langsung menunduk menghentikan aktivitasnya. Keheningan kembali menyelimuti lapangan, hanya menyisakan gemuruh mantra yang kini terdengar lebih jelas dan lebih kuat, seolah ribuan suara bergabung menjadi satu. Dari balik altar pemujaan, sosok Kalawadi kemudian keluar dengan anggun. Ia mengenakan gaun yang lebih megah dari sebelumnya, berwarna merah gelap seperti darah segar, dengan sulaman emas yang berkilauan di bawah cahaya obor. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan permata, dihiasi perhiasan berkilau, dan wajah cantiknya kini memancarkan aura kekuatan dan kekejaman yang mutlak, sebuah kecantikan yang mematikan. Ia melangkah perlahan, setiap gerakannya penuh keanggunan dan menakutkan, seperti seorang ratu yang akan memimpin hukuman mati. Di tangannya, ia membawa sosok anak kecil. Ialah Sentot. Namun Sentot dalam kondisi tidak sadarkan diri, terkulai lemas di pelukan Kalawadi. Wajahnya pucat pasi seperti lilin dan bibirnya membiru. Ia memakai pakaian yang berbeda, bukan lagi pakaian sehari-harinya, melainkan sejenis pakaian persembahan berwarna putih bersih, dihiasi dengan pola-pola kuno yang rumit, kontras dengan kulitnya yang pucat. Tubuhnya tampak lebih kecil dan rapuh di tangan Kalawadi, sebuah objek yang tak berdaya. Kalawadi membawa Sentot menuju puncak altar. Dengan hati-hati, ia meletakkannya di altar paling tinggi, sebuah batu pipih yang bersih, tepat di tengah-tengah lingkaran sesajian dan tubuh-tubuh yang telah dikorbankan. Sentot terbaring tak bergerak, nafasnya samar, sebuah tumbal yang sempurna untuk membuka gerbang ke dunia lain. Eddie yang melihatnya langsung panik, jantungnya mencelos, darahnya berdesir hebat, berteriak dalam diam. Ia tahu apa yang akan terjadi. Sentot akan menjadi korban berikutnya, korban utama dari ritual Astamititi. Ia mencoba berteriak, memanggil nama Sentot, memohon agar mereka berhenti, memohon belas kasihannya. Ia berteriak dan berteriak, mengerahkan sisa tenaga yang ia miliki. Namun suaranya kalah oleh suara mantra-mantra yang tiba-tiba digaungkan oleh orang-orang di sana. Seluruh pengikut, baik pria maupun wanita, mulai melantunkan mantra-mantra kuno dengan suara yang serentak dan kuat, menciptakan gelombang suara yang memekakkan telinga. Sebuah tembok suara yang menenggelamkan setiap suara lain, termasuk teriakan putus asa Eddie. Eddie hanya bisa menatap, matanya terbelalak. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya masih terikat, energinya terkuras, suaranya hilang ditelan ritual. Sentot, sahabat kecilnya, kini terbaring tak berdaya di altar, siap menjadi korban selanjutnya. Malam Astamititi telah mencapai puncaknya, dan kengerian yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kemudian, dari dalam candi yang gelap dan misterius, diiringi oleh gaungan mantra yang semakin menggelegar, muncul satu wanita lagi. Kali ini, ia adalah seorang manusia, bukan makhluk gaib seperti Kalawadi, namun auranya tak kalah kuat dan menakutkan. Pakaiannya lebih sederhana, namun lebih khidmat dari Kalawadi, didominasi warna gelap dengan beberapa pernak-pernik ritual dari tulang dan logam. Dialah pemimpin ritual sejati di sana, sang empu dari kekejian ini. Ia didampingi oleh seorang pria tua yang sangat kurus, hampir tinggal tulang berbalut kulit. Wajah pria itu dipenuhi tato, dan matanya menyala dengan kegilaan yang menakutkan, seolah ia telah melihat terlalu banyak hal dari dunia lain. Keduanya berjalan perlahan, langkah mereka berirama dengan lantunan mantra, menuju altar tempat Sentot berada. Setiap langkah mereka terasa berat, penuh kekuatan yang menakutkan, mengeluarkan suara gelap yang kental. Melihat kedatangan mereka, para pemuja yang duduk melingkar di sekitar altar dengan wajah menunduk dan mata terpejam, berbisik serempak menggemakan sebuah nama
dengan penuh penghormatan dan ketakutan. "Bhagavati Bhairawi." Suara bisikan itu menyebar seperti gelombang, menggetarkan udara, menambah intensitas suasana mistis yang mencekik. Nama itu, Ustadz Fauzan tahu, itu adalah sebutan untuk dewi kuno yang menakutkan, dewi kehancuran dan kematian. Ustadz Fauzan yang selama ini terlihat tegang dan pasrah, kini menggerakkan bibirnya lebih cepat. Ia terus melantunkan doa-doa dengan penuh kesungguhan. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gaungan mantra dan bisikan para pemuja. Namun gerakannya menunjukkan intensitas. Bola matanya bergerak-gerak cepat di balik kelopak mata yang berkedip, seolah dia sedang bersiap-siap untuk sesuatu, mengumpulkan seluruh kekuatannya, baik fisik maupun spiritual, untuk menghadapi puncak kengerian yang akan datang. Ada harapan, atau mungkin rencana terakhir yang terpancar dari keteguhan hatinya. Ini adalah puncaknya. Sentot terbaring di altar, para pengikut pemuja, pasukan mayat hidup berjaga, dan para pemimpin ritual telah mengambil posisinya. Edi hanya bisa menunggu. Takdirnya dan takdir Sentot akan diputuskan di bawah langit malam yang kini diselimuti oleh aura gelap ritual. Tiba-tiba, "Mbok Rondo, talinya longgar. Coba taliin lagi tanganku. Tuh, bisa lepas." Sentot tiba-tiba menegakkan kepala, masih dengan posisi terbaring, sambil mengibas-ngibaskan tangannya yang terlepas dari ikatan, lalu memasukkan kembali tangannya ke dalam ikatannya. Kemudian ia berbaring lagi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita tentang Edi dan Sentot dalam petualangannya di Alas Purwo untuk menemukan adiknya yang bernama J dan Gunawan. Apakah ritual ini merupakan ujung dari petualangan mereka di Alas Purwo dan menemukan J serta Gunawan? Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba
Ilalang tinggi kau pernah